أشهد أن محمدا رسول الله. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab terjadi satu kejadian. Apa kejadian tersebut? Ada satu orang kirim surat kepada Sayyidina Umar minta tolong untuk dilunasi hutangnya. Jatuh tempo pada bulan tertentu, katakan bulan Sya'ban atau bulan apa. Kemudian datang surat kedua menyebutkan bahwasanya hutang ya bertambah atau begini, yang jelas minta dibantu. Cuma menyebutkan bulan tapi nggak menyebutkan tahun. Sayyidina Umar bingung, ini mana surat yang duluan, mana surat yang belakangan. Mana yang duluan, mana yang belakangan. Kan nggak ketahuan. Belum dibayar, ayo kita bayar. Kalau udah dibayar nih surat, nih hutang, mau apain lagi? Cuman nggak ketahuan apakah udah dibayar atau belum. Sebab cuma nyebutin bulan, nggak ada tahunnya. Hingga akhirnya beliau mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah, di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beberapa sahabat mengusulkan ketika ditanya, apa yang kita jadikan sebagai patokan perputaran tahun untuk umat Islam? Beberapa mengatakan, kita jadikan sebagai kelahiran beliau. Beberapa lagi bilang, ketika diutus sebagai Nabi. Sayyidina Ali bin Abi, beberapa lagi dengan wafatnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, tidak ya Amirul Mukminin, tapi jadikan patokan perputaran tahun untuk kaum muslimin dengan hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Ali. Sayyidina Umar bertanya, kenapa ya Ali? Kenapa ya Abul Hasan? Kita jadikan hijrah secara khusus, bukan yang lainnya. Beliau bawakan satu ayat dari dalam Al-Quran. Apa itu ayatnya? Pertama, beliau menjelaskan bahwasanya hijrah peristiwa yang agung, yang berkesan, yang bukan peristiwa sembarangan. Kemudian dinyatakan lagi oleh Allah di dalam Al-Quran, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaggu an taguma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Di dalam ayat tersebut Allah menyatakan, sungguh ya Muhammad, masjid yang didirikan di atas pondasi taqwa, yang disebut dalam ayat itu adalah Masjid Quba. Masjid Quba. Dan kita tahu Masjid Quba dibangun saat Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Quba adalah perkampungan di penghujung kota Madinah. Nabi sampai di Quba, beliau singgah di Quba selama beberapa hari, dan selama beberapa hari sambil menunggu hijrahnya Ali bin Abi Thalib ke kota Madinah dari Mekah, beliau membangun Masjid Quba. Dan itulah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin, dari sejak hari pertama, kata Allah. Ahaggu an taguma fi, lebih pantas engkau berdiri di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, di dalamnya terdapat manusia-manusia yang suka untuk bersuci. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Ini ayatnya. Perhatikan di sini firman Allah yang berbunyi min awwali yaumin, dari sejak hari pertama. Hari pertama yang bagaimana? Bukankah udah berlalu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari-hari sebelumnya? Bisa kita katakan hari pertama adalah kelahiran beliau, atau katakan hari pertama adalah hari beliau diutus sebagai nabi. Tapi kenapa peristiwa hijrah dibangunnya Masjid Quba sebagai hari pertama? Allah ingin menyatakan kepada hambanya sekalian bahwasanya hijrah Rasulullah, peristiwa hijrah, datangnya beliau ke kota Madinah adalah era baru bagi umat Islam. Era yang baru. Sebelumnya mereka di Mekah tertindas segala kesulitan, kesusahan, masuk ke kota Madinah. Ini adalah hari pertama berkibarnya bendera Islam. Era yang baru untuk umat Islam.
Allah nyatakan awwalu yawm, hari pertama kapan? Hijrah. Hari pertama bagi umat Islam adalah hijrah. Dari situ dijadikan hijrah sebagai patokan perputaran tahun untuk seluruh umat Islam hingga yaumul qiyamah.